Kita balik lagi di Generasi Mecin, mempertanyakan komitmen Pak Presiden Jokowi di periode keduanya. Tadi pertanyaan bagus sekali dari teman-teman mahasiswa, ada dari Dalila. Jelas gimana ya Pak Taslim kalau periode kedua ini Pak Jokowi mau berantas korupsi, padahal di pidatonya dari 5 prioritas tidak ada sedikit pun menyinggung soal korupsi. Oke, yang boleh. pertama saya mau tegaskan dulu kalau mau lihat apa yang akan dikerjakan oleh Jokowi periode kedua, bacalah Nawacita. Sudah baca belum? Pasti belum. Belum. Nawacita. Kalau sudah baca tidak akan bertanya. Oke, yang kedua, kalau kita dengar utuh pidato pelantikan presiden tanggal 20 Oktober. Itu ada beberapa kali. Penegakan hukum dan seterusnya itu ada. Tapi poin saya beginilah. Ya. Dari cara-cara Pak Jokowi, Anda lihat orang yang lalu lalang di istana, orang yang sudah dipanggil lalu tidak jadi diketemukan dan segala macam, cara dia menyeleksi, sifatnya yang tidak berubah. Kan banyak orang di Republik ini, maaf ya, ini cewek suka kritik ini karena pencitraan, mula-mula rapi, sederhana dan segala macam. Pak Jokowi nggak berubah itu dari dulu. Itu salah satu indikasi. Dan kita akan lihat nanti, kita akan sama-sama di sini. Karena saya ikut dalam proses Nawacita 2 itu sebagai TKN. Tapi saya mau jawab tadi, benar teman dari ICW bahwa salah satu pilar pemberantasan korupsi itu partai. Itu benar. Untuk menekan korupsi, untuk memberi peluang yang lebih besar kepada kader-kader bangsa yang tidak punya uang, oleh karena nanti kalau dia sudah menjadi kepala negara, kepala daerah dia tidak cari uang, kita terapkan apa yang namanya politik tanpa mahar. Anda boleh cek, sebentar lagi pilkada. Para mahasiswa ini saya kasih uang 100 juta. Kalau Anda nanti bisa menemukan dan melaporkan ada orang Nasdem yang terima uang terhadap calon-calon kepala daerah. Itu tanpa mahar, itu clear. Tidak ada satupun kepala daerah yang dicalonkan oleh Nasdem membayar 1 rupiah pun. Anda bisa di Google, ada pidato Ridwan Kamil, ada pidato Bupati Maluku Tengah, ada beberapa yang bersaksi, bersumpah tidak membayar. Yang kedua, proses penyelesaian hukum. Ada beberapa partai yang memberhentikan kadernya apabila sudah berkekuatan hukum tetap. Itu juga benar, undang-undang bilang begitu. Oleh karena itu kita menyaksikan kemarin ada wakil ketua dewan yang bertahun-tahun dalam penjara, dia terima gaji terus. Kalau di Nasdem tidak Bapak. Di Nasdem ada namanya fakta integritas. Begitu dia menjadi tersangka untuk tiga perkara, narkoba, korupsi dan kejahatan terhadap anak dan perempuan, dia tersangka saja diberhentikan. Itu pun Nasdem masih kena. Kenapa? Ketika kita periksa dia clear semua. Kita calonkan. Dia ditangkap. Anda lihat beberapa bulan yang lalu di Lampung. Ternyata ini masalah dia di partai yang lama. Masih, yang begitu saja masih. Dalam kasus pencalonan, kita sudah komit. Kita tidak mencalonkan mantan napi koruptor. Itu setengah mati cari data segala macam. Kesulitannya di mana? Keputusan pengadilan sebelum era komputerisasi itu diketik, tidak ada di internet. Jadi kita cari-cari itu tidak ketemu. Akhirnya lolos 2 orang dari salah satu kabupaten di Bengkulu. Lolos, wartawan pasti lebih jeli dari kita, ribut. Oh katanya tidak mencalonkan mantan koruptor, ini koruptor segala macam. Saya yang cari datanya. Di Mahkamah Agung juga nggak ketemu. Cari sana di Kabupaten Kaur, di Bengkulu, bongkar semua dokumen. Benar, ada keputusan bahwa dia narapidana, kita tetap pecat. Jadi memang harus ada tindakan nyata yang terukur dari partai politik. Dan itu tidak bisa satu, harus bersama-sama untuk memastikan proses pencalonan seleksi kepala daerah tidak pakai uang. Oleh karena itu nanti dia tidak terbebani untuk mencari uang dengan cara-cara yang tidak halal ke depan. Yang kedua, proses seleksi. Kalau di Nasdem itu clear. Pokoknya siapa saja yang tersangka dalam 3 perkara itu dia cuma punya 2 pilihan dalam waktu 24 jam. Mengundurkan diri atau diberhentikan. Pasti. Oleh karena itu
Tidak salah kalau para mahasiswa sekarang, anak-anak muda banyak yang bergabung dengan Nasdem. Jadi memang saya juga katakan dari awal kan pemberantasan korupsi tidak hanya tergantung KPK. Kita nggak boleh hanya bergantung KPK. Kalau inspektorat kita masih seperti sekarang ini, ujungnya tetap aja OTT. Proses kaderisasi kepala daerah pasti butuh modal dari mana? Tadi dari Pak Musdi juga, Indonesia tuh masih terbiasa dengan sistem upeti atau balas jasa atau cashback lah. Jadi setelah saya dibantu ya nanti saya bantu kamu juga. Iya, gitu. jadi itulah yang kita mau lawan. Itulah Nasdem itu menurut saya mungkin telah mengurangi sekitar 20-30% kos pemilihan kepala daerah kalau dia mencalonkan orang. Karena uang mahar yang harus dibayar itu selama ini mahal. Kalau dari Nasdem pasti tidak ada, Pak. Lalu modal dasarnya apa? Berarti semua kepala daerah harus punya modal sendiri untuk maju? Modal dasarnya itu harus dibedakan antara kos politik dan mahar. Ya kan? Kalau dia mau kumpul orang dia harus bayar sendiri. Tapi ada beberapa bukti kok. Saya kasih Anda contoh. Ini bukan kepala daerah ya, legislatif. Di Maluku Tenggara Barat ada anak muda penjual bensin campur di pinggir jalan. Dia jadi dewan. Saya tanya dengan logat Maluku, kok habis berapa? Saya habis 875.000. 875.000 Bapak. Itu pun dikasih om saya, dikasih tante saya segala macam. Jadi memang harus kerja keras. Periode kemarin di hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, di hulu Sungai Tengah, ada anggota dewan kami satu-satunya yang terpilih. Itu juga modalnya nggak sampai 1 juta, tapi dia 25 tahun menjadi tukang pos pengantar surat. Di Sibolga ada satu anak muda selesai sekolah Jakarta. Modalnya door to door membawa sekitar rekap 20 tahun data ibunya menjadi bidan. Datang, Kak pilih aku ya, aku anak ini. Bidan yang dulu waktu anak kakak melahirkan. Jadi kalau sistem ini bisa dilawan oleh orang-orang jujur. Masalahnya yang jujur itu tidak banyak. Orang suka jalan pintas, orang suka main terabas. Itu yang kita mau lawan. Tidak bisa semua. Memang masalah uang ini sangat dominan. Mudah sekali orang-orang tergoda. Memang dunia kita ini sakit. Kalau mau perbaiki jangan mengandalkan partai saja, jangan mempersoalkan korupsi saja. Gaya hidup, ya kan? Cara pandang masyarakat. Orang mengagung-agungkan kekayaan segala macam. Sedih, Pak. Oke, dari statement Pak Taslim kita bisa sedikit menilai internal Nasdem modal saja tidak cukup ya, karena butuh keberuntungan juga. Terbukti dari beberapa anggota DPRD berarti Pak ya tadi ada penjual bensin segala macam dengan modal kecil. Iya, betul. Dengan modal ini kita ngambil contoh Nasdem karena dari statement Pak Taslim dengan modal kecil ternyata bisa terpilih, berarti modal kalah dengan keberuntungan. Berbanding dan terbalik salah satu caleg Nasdem dengan billboard di mana-mana di Jakarta dengan modal besar malah nggak kepilih. Ya, itu miliaran malah nggak kepilih. Billboardnya mungkin masih ingat salah satu caleg yang billboardnya gede banget dari Nasdem di bandara ada jalan protokol malah nggak kepilih. Emang modal kalah sama keberuntungan ya. Kita masih ada satu segmen lagi habis ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.